Alasan Shirley Laos ngotot majukan fasilitas kesehatan Maluku Utara, nyawa warga jadi taruhan. Nyawa warga Maluku Utara yang menjadi taruhan kala fasilitas kesehatan tidak memadai. Hal inilah yang memotivasi Gubernur Maluku Utara, Shirley Laos atau Shirley Coanda, untuk memajukan fasilitas kesehatan bagi warganya. Shirley Laos ingin Maluku Utara segera mencapai standar Universal Health Coverage atau UHC prioritas. Hal ini supaya semua penduduk, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang terjamin hanya bermodalkan KTP. Dalam unggahan terbarunya di Instagram _co, Shirley Laos menegaskan bahwa dirinya ingin akses fasilitas kesehatan bisa dilakukan di mana saja saat warganya membutuhkan. Ketika sakit, ketika harus operasi, ketika harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang urgent, dimanapun vaskes seluruh Indonesia, mereka bisa melakukannya secara online secara offline. Bisa langsung mendaftar, bisa langsung aktif, bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan yang bisa menyelamatkan nyawa mereka, ujar Shirley Laos. Malut capai UHC prioritas. Anggaran siap. PR selanjutnya peningkatan kualitas pelayanan. Kesehatan inklusif hanya akan tercapai kalau kita gerak bareng. Dari BPJS, Dinas Kesehatan, Dukcapil, Nakes 10. Kabupaten kota, sampai perangkat desa. Terima kasih untuk semua pejuang kesehatan yang terus bekerja di balik layar. Kalian bukan cuma ngebantu orang sembuh, tapi bikin negeri ini lebih manusiawi. Sehat itu hak, bukan privilege. Dan UHC adalah cara kita mewujudkannya. Karena kebetulan saya bisa speak up, jadi orang tahu. Dan berterima kasih buat Pak Menteri, akhirnya bulan April kemarin apa Maret ya, Pak Menteri Kesehatan peletakan batu pertama di Bobong Taliabu untuk rumah sakit tipe C yang programnya Pak Presiden itu lengkap. Mudah-mudahan tahun depan udah jadi. Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita meresmikan MRI RSUD Rumah Sakit Hasan Basori. Saya Shirley Laos, Gubernur Maluku Utara, bersama dengan Ibu Direktur Rumah Sakit Hasan Basori dan seluruh tim medis, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo melalui Kemenkes telah memberikan kami bantuan perlengkapan MRI yang sudah aktif bisa digunakan. Bagi kami di daerah kepulauan, ini sangat membantu untuk para dokter di Maluku Utara, khususnya di Ternate, bisa mengidentifikasikan permasalahan pasien dengan lebih detail lagi. Selama ini kita harus merujuk terdekat di Manado atau Makassar, dan dengan adanya MRI ini penanganan bisa lebih cepat ketika pasien membutuhkan hal-hal yang mungkin identifikasi related dengan tumor, dengan apa biasanya saraf, pembuluh darah, dan yang lebih detail dari organ-organ yang lebih spesifik. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Presiden, Kemenkes, Menkes, terima kasih terbaik. Dan inilah bentuk bahwa negara hadir. Terima kasih. Semoga MRI-nya menghasilkan cuan. Terima kasih. Ini semua dengan tim radiologi. Ya, ini berarti semua sekolah related dengan radiologi. Okay. Dan segera kita akan punya cath lab. Kalau dengan cath lab kita bisa operasi. Ayo. Mantap, Bu. Tim sini nanti saya ke sana biar nggak terlalu. Ibu Dir sini. Ayo, Ibu Dir. Ya udah rame-rame. Rame-rame. Terima kasih. So, kita di bulan Maret ya, harusnya udah ada cath lab dan gedung jantungnya udah siap, udah bisa pasang ring. Mulai April ya. Halo Ibu. Sakit apa? Ibu sakit apa? Katarak. Stroke. Oh, sekarang penanganannya apa? Mau CT scan. Oh, oke. Cepat sembuh ya Ibu ya. Dah Oma. Ternyata ada di sini. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat, saudara semuanya yang sudah datang jauh-jauh dari Ambon, Ternate, Jakarta, Surabaya. Mohon maaf kalau saya bicaranya agak lambat karena ada painkiller dan painkiller bikin ngantuk. Saya
selalu berpikir Pak Beni akan punya umur yang panjang karena dia hatinya baik, dia menolong orang, dia selalu berikan, bahkan buat orang yang dia tidak kenal sebisa mungkin dia membantu orang itu apabila sakit. Agak ironis pada saat dia selesai di rumah sakit yang tidak ada apapun kosong, obat tidak ada, mesin tidak ada, semuanya dilakukan manual. Saya sudah bilang buat Bapak, kita tidak usah turun ke semua desa karena harus jaga kesehatan juga. Tapi semakin Bapak turun, semakin Bapak lihat, semakin susah masyarakatnya. Bapak mau bertemu mereka semua langsung, mau dengar apa kebutuhan mereka. Sampai di Sanana itu sudah hari ke-10 kurang lebih. Saya bilang sama Bapak, kita nggak usah ke Taliabu, kita pulang saja. Di Taliabu itu semuanya serba sulit. Orang-orang bilang tidak ada signal, terus katanya ombak. Tapi Bapak bilang Bapak tetap mau pergi. Tapi kemudian hari pertama di Taliabu saya bujuk-bujuk lagi, akhirnya Bapak setuju. Besoknya pulang, padahal jadwal awal kita tuh 4 hari di Taliabu. Kita mampir ke Bobong, itu juga cuma sebenarnya untuk beli bahan makanan karena bahan makanan habis. Biasanya BBM itu diisi, kita di kapal juga baik-baik saja. Nggak tahu kenapa kali ini kapalnya meledak. Kemudian posisinya saya tadinya duduk bersama dengan Bapak, tapi karena saya nunggu kelamaan, saya masuk ke kamar buat istirahat. Kemudian saya ketiduran. Pada saat saya bangun lagi, mereka bilang udah isi BBM. BBM-nya baunya tidak seperti BBM biasanya. Emang agak bau berbeda, agak nyengit. Saya berpikir mau keluar. Pada saat saya mau keluar, asisten saya bilang, ibu masuk aja di dalam, di luar bau. Akhirnya saya masuk ke dalam. Gak lama sejak itu tiba-tiba kapalnya meledak dan saya kelempar ke depan kapal karena dia sudah terbuka, karena posisi kamar terbuka. Saya bisa keluar, saya nyari Bapak, saya mau nyelam balik cari Bapak, tapi kaki saya nggak bisa gerak dan semua orang menarik saya untuk naik ke atas. Akhirnya saya dikirim ke puskesmas, Bapak dikirim ke rumah sakit. Singkat cerita, akhirnya saya maksa, saya harus diantar ke rumah sakit, saya tidak tenang. Akhirnya prosesnya agak lama, 30 menit. Pokoknya sewaktu saya tiba, Bapak sudah tiba duluan sekitar 1 jam. Pak Beni tenggelam kata orang-orang sekitar, mungkin dari jarak kejadian sampai itu mungkin sekitar 4 menit. Ketemunya karena sudah mengambang. Waktu saya datang, Pak Beni masih punya denyut jantung. Saya berdoa, minta mujizat, saya panggil nama Tuhan. Dia hidup dengan keikhlasan hati. Dia tidak pernah bikin seseorang. Dia selalu bantu orang seadanya. Tidak mungkin dia selesai di rumah sakit dan tidak ada apa-apanya yang bentuknya seperti sangat tidak layak. Dan itu rumah sakit kabupaten, tapi dia nggak punya apapun. Tapi ini dikasih oksigen dengan pompa gitu saja. Dia nggak punya inkubator, dia nggak punya puspa. Ini masih punya nadi, tapi tidak bisa bernapas sendiri. Seandainya saja ada alat picuk jantung, mungkin semua akan berbeda. Saya berdoa, saya bilang nggak mungkin Pak Beni selesai di sini, nggak mungkin. Saya panggil dia, saya sebut nama anak-anak, saya berbisik, saya pukul-pukul dia untuk kembali. Dokter bilang sudah tidak bisa. Saya bilang pokoknya dokter usaha terus, ini manusia. Saya mohon semua yang melakukannya. Kemudian Robert telepon, katanya mereka akan bisa kirim pesawat SOS untuk ke Singapura. Saya tiba-tiba punya harapan. Saya suruh dia pompa sampai kita naik ke helikopter. Tapi kemudian telepon lagi karena sudah gelap dan Taliabu itu tidak ada landasan yang layak. Akhirnya kemungkinan besok. Saya berpikir 15 jam pompa seperti ini tidak mungkin. Dan Pak Beni mulai mengeras, mukanya mulai biru.
Akhirnya setelah dipompa 3 jam, dokter bilang udah nggak bisa. Kemudian saya bingung harus ngapain karena Pak Benny yang biasanya memikirkan semua. Saya nggak tahu harus bagaimana. Tapi kemudian teman-teman ada yang telepon, mereka sudah atur semuanya. Saya bilang saya hanya ingin pulang. Saya hanya ingin Pak Benny pulang, ketemu anak-anak. Saya mau pulang secepatnya. Kemudian diaturlah helikopter BJ jemput kita di Luwuk dan bisa pulang. Tapi kemudian saya bilang ke Bapak, kenapa kamu begitu peduli? Kamu kenapa peduli sama orang lain? Akhirnya saya kehilangan suami. Anak-anak saya kehilangan ayah. Demi apa? Kita baik-baik saja di Jakarta. Kita tidak perlu datang ke sini. Tapi dia bilang dia harus pergi dan lihat. Saya tadinya membayangkan bahwa pulang Pak Benny dari Taliabu bagaimana, tidak ada airport. Saya tidak sanggup naik kapal penumpang. Saya hancur, handphone hilang, gak punya baju apapun. Saya dipinjamkan baju oleh warga. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah membantu. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang Jakarta semuanya. Edric, Cece, Koko, maafin Mami dan Papi. Papi bangga sama kalian. Papi sayang sama Koko. Koko akan jadi kepala keluarga yang baru. Jadi Koko harus kuat. Koko kuat buat Mami. Mami kuat buat Koko. Cece, Papi sering sekali nasihatin kamu. Nasihat ini diingat. Kamu akan tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan baik. Mendapatkan suami yang baik. Edric mohon maaf. Ini tidak ideal, tapi Tuhan sayang sama Papa. Dan Tuhan tahu kalian kuat. Apapun yang terjadi atas izin Tuhan. Mohon maaf karena Papi pergi. Papi bukan never say goodbye. Cece bilang kenapa Papi pergi selalu gak pernah say goodbye. Papi pun tidak tahu kalau itu akan terjadi. Dan jangan khawatir, beta kuat. Tidak ideal saya pergi cepat, ya. Tapi hidup ini adalah milik Tuhan. Kalau saya bisa dengar ada di sini, I love you so much. Ini bukan perpisahan, kita akan bertemu lagi. Nggak usah khawatir, beta kuat di sini. Beta bisa jaga anak-anak, semua rencana sekolah dan masa depan mereka. Beta akan lanjutkan. I love you. I love you so much. You are strong, Koko. Maafin aku, ada banyak kesalahan sosial. I know kadang our relationship wasn't perfect, and I couldn't understand you, but now I do. Last month when I ikut you ke Malut, I saw how much bigger your world was from mine. The things you were doing, and there's so many things I want to say to you, but my ego just never let me call you anything. But I just wanted to say that I'm so unbelievably proud I can call you my dad. And I promise I'll take care of Mom. I promise I'll try to be better. I promise I'll make you proud. Cece sorry, Cece sama kecewain Papi. Dan kadang emang kita
Kita suka see things in different perspective. Papi sering bilang papi bangga sama Cece. Dan walaupun Cece belum merasa layak untuk bikin papi bangga, Cece janji Cece bakal bikin papi bangga, Vi. Cece gak mau percaya. Cece gak ngerti kenapa Tuhan harus ambil papi. Cece belum siap. Cuman papi sekarang gak usah capek lagi, Vi. Papi udah senang di situ sama Tuhan. Papi gak usah khawatir. Papi selalu bilang Cece kuat. Cece bisa kuat untuk papi sama mami. Cece sayang banget sama papi. Cece janji Cece bikin papi bangga. Banyak banget yang sayang sama papi. Papi orang yang baik, gak pernah jahatin orang. I love you, papi. I'm always gonna be the little girl. Saya kenal Pak Wendy 10 tahun. Saya hanya bisa bersaksi bahwa dia orang baik. Kebaikannya akan pasti terus berkembang. Itu sebelum percaya, Pak. Dia secepat ini. Itu mulai kemarin saya masih merasakan. Saya masih ingat bercandanya. Saya masih ingat kalau dia ngeledek saya. Tapi dia selalu tulus kalau buat orang. Tapi yang saya bangga bisa jadi sahabat dia. Dan saya juga bisa bersaksi sampai cita-citanya persis seperti dia selalu ucapkan, aku akan bisa menyelesaikan, aku ingin membantu banyak orang sampai di akhir. Selamat jalan. Say, Beto mesti balik ke kamar karena Beto masih rawan dengan infeksi. Tapi jangan khawatir, kita akan segera sembuh, melanjutkan Ose punya pekerjaan, jaga anak-anak. Kita selalu ingat dengan Ose punya nasihat. Yang penting Ose hidup bahagia, tidak lelah, tidak capek lagi di surga. Tidak akan ada yang berubah dari yang ditinggalkan. Ose punya teman-teman yang sangat luar biasa menyayangi Ose. Mereka akan membantu beta juga pada saat hal-hal yang beta tidak tahu. Jadi jangan khawatir. Tuhan punya rencana besar buat Ose di surga. Tuhan punya tanggung jawab yang lain untuk Ose di surga. Don't worry. We will be okay here. I love you. I love you so much. We all love you. Teman-temanmu semua datang dari segala penjuru hanya untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan semua orang bilang, Ose orang yang baik. Karena pada akhirnya keberhasilan seseorang itu bukan dilihat dari harta, tapi keberhasilan seseorang itu dilihat bagaimana pemakamannya, bagaimana Ose meninggalkan dunia ini. Begitu banyak orang yang mengantarkan Ose kembali ke surga. I love you, Papi. Kau menjadi teman sahabat yang terbaik. I love you.